Berdiri. Panganjali. Om Swastiastu. Ya, anak-anak boleh duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sudah sarapan tadi sebelum berangkat sekolah? Sudah. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran yang kalian terima bisa kalian serap dengan baik. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bu Guru duduk dulu ya. Ada yang tidak sekolah? Tidak. Bu Guru absen dulu ya. Bung Abi, Ada. Joshua, Gisela, Juna, Arya, Ada guru. Anaya, Angel, Sepia, Deva, David, Naisa, Maya, Gisela, Setia, Sepia, Farhan, Rizky, Grace, Sakia, Gita. Ya, berarti semuanya sudah hadir ya hari ini ya, tidak ada yang tidak masuk. Semoga kalian terus sehat agar terus bisa menerima pelajaran dari Bu Guru ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdiri. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patrio Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk PPK. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. PPK. Ya, kurang semangat. Ayo kita biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak boleh duduk kembali ya. Nah, kalian masih ingat tidak pelajaran minggu lalu tentang? Betul, tentang rantai makanan ya. Guru akan perlihatkan gambar yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya sama waktu minggu lalu. Di gambar ini, nah kalian bisa lihat ya. Siapa saja yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai? Siapa yang berperan sebagai produsen? Rumput. Siapa yang berperan sebagai konsumen? Kelinci. Harimau, betul. Kenapa ada 3 di sini konsumennya? Kenapa konsumennya ada 3? Ada tahapan, yaitu ada konsumen apa namanya kelinci? Betul. Serigala? Tingkat 2. Singanya harimau? Tingkat 3. Lalu yang berperan sebagai pengurai siapa? Jamur. Betul, kalian masih ingat ya? Kira-kira berapa banyak ada rantai makanan di hutan dan ekosistem yang lainnya? Ada yang tahu? Banyak. Oh, banyak sekali. Bagaimana proses rantai makanan pada ekosistem yang lebih besar?
Bagaimana? Ada yang tahu? Ya, bagaimana proses rantai makanan pada ekosistem yang lebih besar? Ada yang tahu? Tidak. Itulah yang akan kita pelajari hari ini ya. Sekarang anak-anak bisa simak video yang akan Bu Guru tampilkan di depan. Nah, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran. Ada yang sebagai produsen, biasanya tumbuhan, ada yang sebagai konsumen, ada tingkat 1, 2, 3, 4 sesuai urutannya, dan yang terakhir ada dekomposer atau pemulainya. Oke, pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen. Kemudian belalang berperan sebagai konsumen. Kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Ya, itulah penjelasan tentang pelajaran minggu lalu. Ya, hari ini kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian nanti mampu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup pada jaring-jaring makanan yang lebih besar. Yang kedua, kalian nanti mampu mengidentifikasikan peran makhluk hidup pada jaring-jaring makanan yang lebih besar. Ya, sekarang anak-anak coba buka buku kalian, buku paketnya. Halaman 50. Coba dibuka halaman 50 ya. Bagian A2. Di sana ada jaring-jaring makanan. Coba kalian baca dulu yang ada halaman 50. Semuanya membaca, literasi dulu ya. Berisi banyak komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang banyak? Iya. Guru ulangi lagi sekali, di depan sudah ada yang kalian baca pada buku paket ya. Dalam suatu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biotik, hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang lebih banyak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau tidak? Tidak, ya. Sekarang coba kalian perhatikan video yang akan Bu Guru tampilkan. Di dalam hutan kita dapat menemukan berbagai jenis tumbuhan dan berbagai jenis hewan. Namun, pada jaring-jaring kali ini kita akan menyebutkan tumbuhan berbunga sebagai konsumen, kelinci, rusa, harimau, ular, dan elang sebagai konsumen. Coba perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem kita berikut ini. Ada tumbuhan-tumbuhan sebagai produsen, ada rusa dan kelinci sebagai konsumen tingkat 1, ada ular, ada elang, dan juga ada harimau sebagai konsumen
dengan tingkat berikutnya. Nah, adik-adik, agar kita lebih mudah untuk memahami perpindahan energi yang terjadi pada jaring dari makanan tersebut, mari kita uraikan dari makanan tersebut menjadi beberapa rantai makanan. Rantai makanan yang dapat terjadi dari makanan tersebut dan tumbuhan dimakan rusa. Rusa dimakan oleh harimau. Harimau dimakan oleh orang. Pada rantai makanan tersebut terjadi perpindahan energi. Energi dari tumbuhan berpindah dan rusa. Energi dari rusa mengalir ke harimau. Energi dari harimau mengalir ke orang. Rantai makanan yang kedua yang dapat terbentuk dari bagian makanan tersebut adalah tumbuhan berpindah dimakan oleh kelinci dimakan oleh harimau. Harimau dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh orang. Pada rantai makanan yang kedua ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat satu, harimau berperan sebagai konsumen tingkat dua, ular berperan sebagai konsumen tingkat tiga, dan elang berperan sebagai konsumen tingkat empat. Sama halnya dengan rantai makanan yang pertama, pada rantai makanan yang kedua ini juga terjadi aliran energi. Energi dari tumbuhan berpindah mengalir ke kelinci. Energi dari kelinci mengalir ke harimau. Energi dari harimau mengalir ke ular. Dan yang terakhir, energi dari ular akan mengalir ke elang. Setelah kita belajar tentang menguraikan rantai makanan dari makanan, tahukah kalian apa yang dimaksud dari makanan? Iya, tepat sekali. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan tersebut terdapat beberapa produsen, beberapa konsumen tingkat satu, beberapa konsumen tingkat dua, beberapa konsumen tingkat tiga, dan beberapa konsumen yang ada di atasnya. Pada jaring-jaring makanan tersebut terjadi aliran energi yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan aliran energi yang terjadi pada rantai makanan. Nah, adik-adik, kalian perhatikan jaring-jaring makanan yang terdapat pada ekosistem kita. Fokuskan perhatianmu pada rusa. Adik-adik, dapatkah kalian menemukan konsumen yang mengkonsumsi rusa? Coba kita lihat bersama-sama. Ada elang, ada harimau, ada ular. Ada tiga makhluk hidup yang berkompetisi untuk memperebutkan rusa. Untuk selanjutnya, mari kita alihkan perhatian pada kelinci sebagai konsumen tingkat satu dari produsen tanaman hidup. Ada beberapa makhluk hidup yang memangsa kelinci. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Tepat sekali. Ada 3 makhluk hidup yang berkompetisi untuk memangsa kelinci, yaitu elang, harimau,
dan ular. Coba sekarang kita alihkan perhatian ke dunia. Adakah makhluk hidup lain yang memangsa alam atau berkompetisi untuk memangsa alam? Ya, tepat sekali. Ternyata tidak ada satupun makhluk hidup yang memangsa alam pada ekosistem hutan tersebut. Itu artinya elang merupakan hewan yang menempati puncak tertinggi pada jaring-jaring makanan ekosistem hutan. Elang yang telah mati akan dilahirkan oleh jamur, kucing, ataupun bakteri yang membentuk tubuh. Tubuh tersebut akan digunakan oleh tumbuhan berbunga untuk hidup dan berkembang kembali. Adik-adik, masih ingatkah kalian tentang aliran energi pada rantai makanan? Iya, aliran energi pada rantai makanan akan berjalan lancar apabila semua komponen ada. Begitu juga dengan aliran energi pada jaring makanan. Nah, coba sekarang kita lihat. Apabila rusak waktunya, apa yang akan terjadi? Sekarang, harimau dan ular akan beralih memangsa pemutih. Apa yang akan terjadi apabila rusak dan pemutih punah dari hutan? Bagaimana solusi ular, harimau, dan ular? Bagaimana ketika makhluk tersebut memenuhi kebutuhannya? Diskusi kalah tentang hal tersebut bersama teman-temanmu. Laporkan hasil diskusimu pada guru. Iya, sudah jelas untuk pelajaran hari ini? Sudah apa belum? Iya, untuk lebih kalian pahami tentang pembelajaran hari ini, kita akan bermain peran. Mau kalian bermain? Iya, biar lebih semangat ya. Kita akan bermain peran. Bu Guru akan bagikan LKPD dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 dan 2, kalian akan bermain peran tentang ekosistem yang ada di hutan. Kelompok 3 dan 4, kalian akan bermain peran ekosistem yang ada di sungai. Ya, kalian akan bermain peran ekosistem yang ada di sungai. Ya, petunjuknya di LKPD juga sudah ada ya. Anak-anak bisa baca dengan kelompoknya. Yang pertama, kalian lakukan kegiatan bermain peran sesuai nanti dengan narasi yang Bu Guru akan bacakan. Bersama-sama membaca ya dengan kelompoknya. Yang kedua, beberapa orang bermain peran dan Ibu Guru membacakan cerita. Yang ketiga, kalungkanlah gambar makhluk hidup yang dibagikan. Yang keempat, siswa memanfaatkan tali rapia yang diberikan guru sebagai pengganti tanah panah, hubungan makan dan dimakan. Yang kelima, selama narasi dibacakan, semua anggota kelompok tetap sigap mendengarkan dan memperhatikan. Yang keenam, peserta didik memberikan tanah panah pada LKPD sesuai dengan jaring-jaring makanan yang sudah diperankan. Yang ketujuh, peserta didik kemudian melengkapi tabel yang ada pada LKPD. Dan yang terakhir, setelah selesai, hasil kelompok akan dipresentasikan. Paham? Ya, sekarang Bu Guru akan bagikan peran yang kalian dapatkan ya. Ekosistem yang ada di hutan. Kelompok 1 dan kelompok 2 bisa maju ke depan. Langsung dikalungkan ya, peran yang sudah kalian dapatkan.
Kelompok yang lain mendengarkan. Di sebuah sawah yang subur, terdapat ekosistem yang kompleks dengan jaring-jaring makanan yang saling berhubungan. Sawah ini dipenuhi oleh padi yang hijau dan subur. Padi menjadi sumber makanan utama bagi belalang dan ulat. Bu Guru ulangi. Padi menjadi sumber makanan utama bagi belalang dan ulat. Mereka dengan lahap memakan daun-daun padi yang segar. Sesekali, mereka juga hinggap untuk menikmati segarnya rumput-rumput liar. Rumput yang tumbuh di sekitar sawah juga menjadi tempat berlindung dan makanan bagi tikus sawah. Tikus-tikus ini sering kali makan biji-bijian padi yang jatuh ke tanah. Namun, tikus tidak hanya mengandalkan padi sebagai sumber makanan. Tidak selamanya tikus itu hebat. Dalam keadaan lengah, kapan saja ular sawah bisa menjadikannya santapan yang lezat. Di sawah, katak-katak sering kali berburu belalang dan ulat yang berkeliaran. Katak menjadi predator yang efektif dalam mengontrol populasi serangga. Namun, katak-katak ini juga harus berhati-hati karena mereka adalah mangsa favorit ular sawah. Ular dengan lincah mengejar dan memangsa katak. Ayam-ayam kampung yang berkeliaran di sekitar sawah juga turut ambil bagian dalam jaring-jaring makanan ini. Mereka memakan ulat dan belalang. Ayam-ayam ini juga menjadi mangsa bagi elang yang sering terbang rendah di atas sawah, mengintai mangsanya dari kejauhan. Bahkan, untuk memperlihatkan kehebatannya, ular pun tidak luput dari buruannya. Di saat elang sudah mati, di sanalah tugasnya jamur membantu mengurai bangkai elang. Jamur turut andil dalam mengembalikan nutrisi ke dalam tanah, sehingga padi dan tumbuhan lainnya dapat tumbuh subur. Demikianlah jaring-jaring makanan yang kompleks di sawah, di mana setiap makhluk hidup memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, anak-anak perhatikan, teman kalian sudah bermain peran di depan, ya, sesuai dengan perannya masing-masing, dan sudah membentuk jaring-jaring makanan, ya, untuk kelompok 3 dan 4 bisa diperhatikan. Kelompok 1 dan 2, kalian perhatikan perannya masing-masing. Ya, siapa yang menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Sudah, untuk yang bermain peran sudah bisa dipahami? Sudah, untuk yang bermain peran boleh duduk ke tempat duduknya, tali rapiahnya bisa ditaruh lagi di meja Bu Guru. Ya, anak-anak duduk kembali, sembari memperhatikan
Sembari memperhatikan kelompok yang lainnya bermain peran dengan ekosistem yang berbeda. Ya. Sekarang untuk kelompok 3 dan 4 bisa maju ke depan. Bu Guru akan bagikan perannya ya. Untuk ekosistem yang ada di sungai. Ya, kalian perhatikan ya, untuk kelompok 1 dan 2 diperhatikan, yang lain juga mendengarkan. Di sebuah sungai yang jernih dan mengalir tenang, kehidupan tumbuh subur dalam sebuah jaring makanan yang kompleks. Saling terkait satu sama lainnya. Semua dimulai dari dasar sungai, di mana plankton tumbuh melimpah. Makhluk-makhluk mikroskopis ini melayang-layang di air, menyediakan sumber energi utama bagi banyak makhluk lain. Lumut yang tumbuh di bebatuan dan dasar sungai juga berperan penting dalam ekosistem. Tumbuhan hijau ini menjadi makanan bagi siput yang merayap perlahan di permukaan sungai. Siput-siput ini hidup tenang, bergerak lambat, sambil memakan lumut dan plankton. Plankton dan lumut adalah pondasi dari rantai makanan di sungai ini. Tidak jauh dari sana, udang kecil dengan tubuh transparannya berenang cepat di antara tanaman air. Udang-udang ini memakan plankton yang melayang di air, menyaring makanan dari aliran sungai yang terus bergerak. Selain itu, udang juga terkadang memakan sisa-sisa kecil yang terurai di dasar sungai. Sementara itu, ikan kecil berkelompok di perairan dangkal. Berlindung dari arus yang deras, ikan-ikan kecil ini memakan plankton dan udang. Serta sisa-sisa tumbuhan yang terbawa arus. Mereka adalah penghubung penting dalam jaring makanan. Salah satu predator yang mengintai di perairan adalah ikan salmon. Ikan ini adalah pemburu yang cekatan. Mengejar ikan-ikan kecil dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Salmon yang lebih besar memanfaatkan sumber makanan di sungai sebagai persiapan migrasi panjang mereka menuju laut. Namun, mereka sendiri bukanlah penguasa sungai. Di tepi sungai, seekor burung bangau berdiri dengan tenang. Menunggu dengan sabar, dengan paruhnya yang panjang, burung bangau mampu menangkap udang dan ikan kecil yang mendekat ke permukaan. Ia adalah pemburu yang sabar, yang selalu mengawasi gerakan air dengan cermat. Di dasar sungai yang berlumpur, kepiting merayap mencari makanan. Kepiting ini adalah pemakan segalanya. Dari sisa-sisa tumbuhan, bangkai, hingga hewan-hewan kecil seperti siput. Mereka berperan sebagai pembersih sungai, memakan apa yang tersisa dari rantai makanan di atas. Namun, yang menjadi puncak dari rantai makanan di sungai ini adalah buaya besar.
yang seringkali berbaring diam di tepi air atau mengambang tanpa bergerak di bawah permukaan. Dengan kekuatan rahang yang luar biasa, buaya bisa memangsa burung bangau, salmon, atau hewan lain yang terlalu dekat dengan air. Meski lambat di darat, di dalam air buaya adalah pemburu yang mematikan. Setelah beberapa makhluk mati, jasad mereka akhirnya terurai di sungai dan disinilah peran jamur muncul. Jamur-jamur ini membantu proses dekomposisi, memecah tubuh makhluk-makhluk yang sudah mati menjadi nutrisi yang akan diserap kembali oleh lumut dan tumbuhan air. Proses ini memastikan bahwa kehidupan di sungai tetap berlangsung dan siklus kehidupan terus berputar. Di jaring makanan ini, setiap makhluk berperan, dari plankton yang kecil hingga buaya yang besar. Semuanya saling terkait dalam jaringan kompleks yang menjaga keseimbangan alam di sungai. Tanpa salah satu dari mereka, siklus kehidupan bisa terganggu, menunjukkan betapa pentingnya setiap bagian dalam ekosistem ini. Diperhatikan jaring-jaring makanan yang sudah dibuat oleh kelompok 3 dan 4, yaitu jaring-jaring makanan di mana? Di sungai. Nah, bisa diperhatikan, yang bermain peran juga memperhatikan. Apakah sudah sesuai dengan perannya? Apakah sudah sesuai dengan yang dimakan dan memakan? Ya, kelompok 1, 2 juga perhatikan ya. Sudah bisa dipahami? Sudah, sekarang kelompok 3 dan 4 boleh duduk kembali, tali rapiahnya ditaruh. Ya, sekarang anak-anak boleh diskusikan dengan temannya sesuai dengan peran yang sudah temannya mainkan di depan. Ya, kalian jawab LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Yang pertama itu kalian membuat jaring-jaring makanan dengan menarik garis ya dari setiap gambar yang ada. Kalian tarik garis dari setiap gambar yang ada. Ya, diskusikan dengan kelompoknya. Jawab bersama-sama ya. Kalian sudah perhatikan tadi temannya bermain peran. Sekarang kalian gambar jaring-jaring makanannya dengan menarik garis ya. Ya, tidak lupa kalian memberi nama kelompok ya. Ditulis nama kelompoknya. Di atasnya pada kolom yang sudah Bu Guru siapkan. Yuk, didiskusikan. Jangan lupa menulis nama kelompoknya ya. Ikut diskusikan dengan kelompoknya.
Iya, nama lengkap ya, dan juga nomor absennya ditulis. Yo, ini ditarik garis ya, sesuai dengan peran yang tadi sudah dimainkan. Yang pertama, tugasnya di LKPD itu adalah menarik garis ya, atau membuat garis. Yang kedua, itu kalian menuliskan berapa ada rantai makanan. Bisa dituliskan rantai makanannya, dan yang pada tabel, kalian menulis perannya masing-masing. Nah, siapa yang jadi produsen, siapa yang jadi konsumen, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan pengurai. Ya, kelompok 2 sudah hampir selesai. Yang kedua, kalian tulis rantai makanannya. Ada berapa rantai makanan pada jaring-jaring makanan tersebut. Ayo didiskusikan. Yang menulis satu orang, yang lainnya berdiskusi. Ada berapa rantai makanan?
Ada yang kesulitan atau bingung bisa bertanya dengan Bu Guru ya. Ya, kelompok 3 sudah mau selesai. Boleh ditulis namanya, habis itu tanda panah ya, untuk rantai makanannya ditulis. Untuk tugas yang kedua, di sana perhatikan lagi, pertanyaannya ada berapa rantai makanan pada jaring-jaring makanan tersebut? Ada berapa rantai makanan? Coba dilihat lagi gambarnya. Ada berapa rantai makanan? Kelompok 4 ada masalah? Tidak. Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? Tinggal kelompok 3 dan 4. Kelompok 2 sudah.
Ya, kelompok 4 sudah? Kelompok 3 sudah? Ada masalah? Ya, didiskusikan dengan kelompoknya. Mana rantai makanannya? Tinggal tugas yang kedua ya. Sekarang nanti disiapkan perwakilan kelompoknya 2 orang maju ke depan untuk presentasi. Ya, kelompok 1 siapa yang nanti maju ke depan? Kelompok 2, 3, dan 4. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Ya, kelompok 1, siapa yang akan ditunjuk maju ke depan? Silakan ke depan. Karena kelompok 2 juga sudah selesai, diperhatikan ke depan ya. Kelompok 1 dan 2 adalah ekosistem yang ada di mana? Di sawah, ya. Boleh. Diperlihatkan atau dibacakan jaring-jaring makanannya. Untuk kelompok 2 perhatikan karena di sini adalah ekosistemnya sama ya. Tapi tidak boleh memperbaiki. Belalang makan rumput sama padi. Ulat makan padi sama rumput. Tikus makan sisa-sisa biji-biji padi. Ayam memakan belalang dan ulat. Katak memakan belalang dan ulat. Elang memakan ayam dan ular. Ular pun juga memakan katak dan tikus. Elang mati. Jamur akan mengurai sisa-sisa bangkainya. Iya, bisa diperlihatkan untuk jaring-jaring makanannya. Ya, Nana bisa perhatikan, kelompok 2 bisa diperhatikan. Jaring-jaring makanan yang dibuat oleh kelompok 1. Bisa lebih maju biar dilihat oleh temannya ya. Nah, bisa diperlihatkan jaring-jaring makanannya. Perlihatkan dengan temannya. Ya. Sekarang yang kedua, dibalik tugasnya belum selesai, Gung Abi. Nah, di sini rantai makanan yang ditemukan dari jaring-jaring makanan itu apa saja, Gung Abi? Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular mati diurai bangkainya oleh jamur. Ya, berarti ada berapa rantai makanan di sini? Sudah. Ini ada berapa rantai makanan? 4. Rantai makanannya, Gung Abi? Ya, kalau ini kan dia perannya masing-masing. Berarti ada berapa rantai makanan di sini yang kamu tulis? 1. Sekarang, peran makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Produsen padi rumput. Ya, yang berperan sebagai produsen padi dan rumput. Terus? Konsumen 1 belalang, ulat dan tikus. Konsumen 2 ayam dan katak. Konsumen 3 jamur, ular dan elang. Dekomposer jamur atau pengurai. Iya. Ayo dikasih tepuk tangan teman-temannya. Ya, masih ingat tepuk jempolnya? Ya, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Ya, silakan duduk. Kelompok 2, siapa yang akan maju ke depan? Ya, agak maju ke depan karena nanti memperlihatkan hasilnya ya. Dibacakan oleh Juna. Padi dan rumput dimakan oleh ulat. Ya, yang lain perhatikan. Padi juga bisa dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular.
Ulat dimakan oleh ayam, belalang juga bisa dimakan oleh ayam. Ulat dimakan katak, belalang juga bisa dimakan oleh katak. Ular memakan katak dan ayam. Lalu ayam dimangsa oleh elang dan ular juga dimangsa oleh elang. Lalu bangkai elang akan diurai oleh jamur. Ya, diperlihatkan dulu dengan teman-temannya rantai makanannya. Ya, biar bisa dilihat tanda panahnya ya. Yang lain perhatikan. Nah, diperhatikan, sudah benar apa belum? Tentang menarik garis pada jaring-jaring makanan. Ya, bisa dilanjutkan Juna? Untuk tugas yang kedua. Ya. Rantai makanan yang ditemukan dari jaring-jaring makanan. Padi atau rumput dimakan ulat, belalang, tikus, katak, ayam, lalu ular. Ya, cara membacanya, padi dan rumput dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh, ya. Terus? Belalang dimakan oleh Tikus. terus? Tikus dimakan oleh gitu, lanjutkan. Tikus dimakan Oleh? oleh ular. Ular dimakan oleh elang, lalu elang diurai oleh jamur. Iya, terus yang ketiga, perannya. Yang lain perhatikan. Produsen rumput dan padi. Konsumen 1 ulat dan belalang. Konsumen 2 katak, tikus dan ayam. Konsumen 3 ular dan elang. Komposer jamur. Iya, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Duduk untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Ayo, perwakilannya yang maju ke depan. Kelompok 4 siap-siap ya. Siapa yang ditunjuk untuk maju ke depan ya? Ayo, dibacakan hasil diskusinya. Agak maju ke depan. Lumut dimakan oleh siput. Plankton dimakan oleh udang dan ikan kecil. Siput dimakan oleh kepiting. Udang dimakan oleh ikan kecil dan bangau. Ikan kecil dimakan oleh salmon dan bangau. Bangau dimakan oleh buaya. Salmon dimakan buaya. Lalu buaya diuraikan oleh jamur. Ya, diperlihatkan dulu dengan temannya, terutama kelompok 4 ya, yang ekosistemnya yang sama, diperlihatkan hasilnya. Boleh dilanjutkan. Lumut dimakan oleh siput. Siput dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh bangau. Bangau dimakan oleh buaya. Lalu buaya diurai dengan jamur. Diuraikan Oleh jamur. Plankton dimakan oleh udang. Udang dimakan dengan ikan kecil. Ikan kecil dimakan dengan salmon. Salmon dimakan oleh buaya. Buaya diurai dengan Iya, sebentar dulu. Pertanyaan Bu Guru di sini ada berapa rantai makanan yang kalian temukan? 2. Ya, kelompok 3 menemukan 2 rantai makanan. Dilanjutkan. peran makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Peran produsen, plankton dan lumut. Ya. Konsumen tingkat 1, siput dan udang. Konsumen tingkat 2, ikan kecil dan salmon. Konsumen tingkat 3, kepiting, bangau dan buaya. Dekomposer, jamur atau pengurai. Ya, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Duduk. Kelompok 4. Dibacakan hasil diskusinya. Ya. Boleh dibaca? Siapa yang baca? Sakia. Lumut dimakan oleh siput. Siput dimakan oleh kepiting.
Lalu? Plankton dimakan oleh siput Dan? dan ikan kecil. Iya, terus? Kepiting, udang? Dimakan oleh bangau. Iya, terus? Bangau dimakan oleh? Buaya. Buaya. Ikan salmon? Ikan salmon dimakan oleh buaya. Betul. Ikan kecil Dimakan oleh salmon. Betul. Buaya mati dimakan oleh pengurai atau yang menguraikan jamur. Diperlihatkan dengan teman kelompok 3-nya karena kebetulan ekosistemnya sama. Sekarang dilanjutkan yang kedua. Ya. Ada berapa rantai makanan ditemukan? Dua. Dibacakan. Yang pertama? Ayo, dibaca. Plankton dimakan oleh siput. Iya. Siput dimakan oleh kepiting. Kepiting dimakan oleh siapa? Iya, salmon mati dimakan oleh Buaya. buaya. Itu yang pertama. Yang kedua? Lumut dimakan oleh siput. Iya. Siput dimakan oleh kepiting. Iya. Dimakan oleh salmon. Iya. Salmon dimakan oleh bangau. Bangau dimakan? Dimakan buaya. Terakhir diuraikan oleh jamur. Sekarang yang ketiga. Yang berperan sebagai produsen? Produsernya plankton lumut. Ya. Konsumen tingkat 1 siput dan udang. Konsumen tingkat 2 ikan kecil dan kepiting. Konsumen tingkat 5 bangau dan ikan salmon. Dekomposernya Apa dekomposernya? Jamur. Ya. Tepuk jempol. jempol kanan, Jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Duduk. Ya. Tadi kelompok 1 dan 2 menemukan 1 rantai makanan. Kelompok 3 dan 4 menemukan 2 rantai makanan. Nah, sebenarnya ada berapa rantai makanan pada jaring-jaring makanan? Ada berapa? 2 atau bahkan banyak lebih. Ya, seperti yang dibuat oleh kelompok 3 dan 4. Ya, kelompok 1 dan 2 berarti kurang teliti melihat jaring-jaring makanan. Di sana kalian menulis hanya 1 rantai makanan. Ya, seharusnya dalam jaring-jaring makanan ada banyak yang seperti disampaikan oleh Maya. Ya, sekarang LKPD-nya boleh dikumpulkan. Ya. Ada yang bertanya mengenai kalian mengerjakan tugas LKPD tadi? Sudah jelas siapa yang berperan sebagai produsen, konsumen, tingkat 1, 2, 3, dan pengurai. Ya, ada berapa rantai makanan, siapa yang dimakan dan memakan. Sekarang, Bu Guru akan memberikan soal. Ya, ada 10 soal, dikasih nama di atasnya. Bisa dijawab, tinggal disilang ya. Bagikan dengan teman-temannya. Ya, Naisa. Diisi nama ya. Nama dan kelas. Ya, nama lengkap. Kerjakan sendiri ya. Tinggal disilang. Yang sudah nanti boleh langsung mengumpulkan dengan Bu Guru.
Baca dengan baik ya. Yang udah selesai bisa angkat tangan ya, dikumpulkan dengan Bu Guru. Ya. Yuna sudah. Ya, Sepia sudah. Sepia sudah. Ya, kelompok 2 sudah semua. Ya. Sebentar ya, kelompok 4 sebentar. Naisa sudah? Ya, bisa dikumpulkan punya temannya. Iya. Lagi berapa orang yang belum? Sudah. Satu, dua, lagi 4. Ya, Angel sudah. Arya sudah? Ya, Anaya sudah? Tinggal Davin? Sudah ya, lagi 1 ya? Lagi 1 saja, ayo. Iya, sudah. Sudah? Bagaimana perasaan kalian menerima pelajaran hari ini? Bu Guru ingin kalian menulisnya pada kertas yang akan Bu Guru bagikan. Diisi nama dan perasaan kalian ditempel pada kertas yang sudah disiapkan di depan. Ya.
Senang, kecewa, sedih. Ya, bagaimana perasaan kalian? Tiap anak kan beda-beda perasaannya. Ya. Tulis nama dan perasaan kalian, langsung tempel di depan ya. Boleh langsung ditempel jika sudah selesai menulisnya. Langsung tempelkan di depan. Kelompok 4. Naisa, guru minta tolong. Ya, dibagikan dengan temannya. Nih, bagi 3. Langsung ditempel di depan ya. Nama singkat, tidak apa-apa. Ya, langsung ditempel di depan. Boleh. Tempelkan pada tempat yang sudah Bu Guru sediakan. Gong Abi. Iya, Gong Abi senang karena bisa belajar dan bermain. Yo, yang lain. Senang. Banyak yang senang ya. Iya, ini tempelnya di sini. Yang lain ayo, segera dikumpul. Yuk, kelompok 4. Boleh langsung dikumpulkan jika sudah ya. Ya, yang sudah duduk kembali ya. Iya. Jadi setelah Bu Guru baca, banyak hari ini yang senang. Ya, perasaan kalian senang karena menerima pelajaran hari ini karena bisa sambil bermain. Ya, ditempelkan. Ini bagiannya di sini. Oh, kamu kebalik. Nah, nggak apa-apa. Ayo, duduk. Bagian lemnya. Ya, sudah duduk kembali. Iya, sekarang kita simpulkan hari ini kita belajar apa saja sih? Yang kita pelajari adalah jaring makanan. Nah, pada jaring-jaring makanan itu ada berapa rantai makanan? Banyak. Bisa 2, bisa 3, atau bahkan lebih. Sekarang apa itu jaring-jaring makanan? Siapa yang bisa angkat tangan? Maya? Hubungan antar makhluk hidup. Yang lain? Gong Abi? Proses makan memakan. Proses makan memakan. Yang lain? Ada yang mau? Apa itu rantai makanan? Ayo, yang lebih simpel yang kalian tulis. Rantai makanan itu adalah hubungan dari beberapa makhluk hidup. Hubungan dari beberapa rantai makanan. Karena di dalam jaring-jaring makanan itu tidak hanya satu ada rantai makanan. Dia hubungan atau gabungan dari beberapa rantai makanan. Dan memiliki perannya masing-masing. Produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, 3, dan pengurai. Itulah yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang piramida makanan. Ya, untuk pelajaran IPA minggu depan kita akan pelajari tentang piramida makanan. Ya, untuk hari ini Bu Guru akan cukupkan pembelajarannya. Kita bisa tutup dengan doa bersama dan bernyanyi. Mau bernyanyi? Iya, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Maya. Marilah kita. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ya, masih ingat tentang lagu rantai makanan minggu lalu? Masih. Ya, kita akan nyanyikan itu ya. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora, konsumen 2, hewan karnivora, macam pengurai, contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Iya, tepuk tangan untuk kita. Ya, kita cukupkan dan akhiri dengan para mesanti. Maya dipimpin. Berdiri. Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, anak-anak bisa duduk kembali. Dilanjutkan dengan pelajaran yang lain ya.